Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan memberikan info yang menarik mengenai Danau Toba nih. Disimak baik-baik ya videonya. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki jenis danau-danau vulkanik dan tipe perairan oligotrofik. Berikut ini merupakan morfometri Danau Toba menurut hasil penelitian Sunda Expedition yang dilakukan pada tahun 1928 menurut Twitter 1930. Danau Toba terbentuk lebih kurang 74.000 tahun yang lalu. Terbentuk akibat letusan dahsyat gunung api supervolcano yang memicu perubahan iklim global dan berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Erupsi kaldera supervolcano kemudian menyisakan bentang yang khas berupa sebuah danau vulkanik terbesar. Pemerintah mendorong perkembangan dan pengelolaan potensi yang begitu besar ini untuk dikelola secara baik dan berkelanjutan, agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Kawasan Danau Toba telah dicanangkan sebagai satu dari 4 destinasi super prioritas di Indonesia. Selain itu, Danau Toba juga diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark atau Taman Bumi Warisan Dunia. Dengan demikian, Danau Toba bukan hanya kebanggaan Indonesia, namun juga menjadi kebanggaan dunia. Potensi Danau Toba. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Potensi Danau Toba yaitu air yang mengalir melalui inlet dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura. Kapasitasnya cukup besar, mencapai 286 MW. Yang kedua, sebagai pariwisata. Keberadaan Danau Toba dengan keindahan alamnya menjadikan daerah di sekitarnya sebagai prioritas objek dan daya tarik wisata di Sumatera Utara. Saat ini, kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional dan destinasi pariwisata unggul di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap yang cukup dominan adalah ikan bilih, diperkirakan mencapai 30.000 ton dan alat tangkap yang umum digunakan adalah bagan jaring angkat. Menurut Kusena Harja et al. 2010 dalam Lukman 2013. Yang keempat, perikanan budidaya karamba jaring apung. Pada 2016, terdapat sekitar 11.282 KJA di Danau Toba. Jumlah tersebut tersebar di 7 kabupaten. 80% berada di kawasan Kabupaten Simalungun, menurut Manik dan Astuti 2019. Yang ketiga, bahan baku air. Potensi perairan Danau Toba yang penting adalah sebagai sumber air baku masyarakat. Kebutuhan air pada masyarakat yang tinggal di seputaran Danau Toba 88% berasal dari danau itu sendiri. Ini termasuk kebutuhan sumber air minum, menurut Manik dan Astuti 2019. Selain itu, Danau Toba juga terdapat 3 titik pengambilan sumber air baku perusahaan daerah air minum atau PDAM, yaitu Balige, Lagu Boti, dan Pangururan. Faktor permasalahan utama di Danau Toba menurut Huta Gaul et al. Tahun 2022 yaitu banyaknya sekali karamba jaring apung. Tingginya aktivitas manusia di Danau Toba mengakibatkan potensi terjadinya penurunan pada kualitas perairan. Limbah pakan dan kotoran ikan pada budidaya karamba jaring apung atau bisa disebut KJA dinilai sangat berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas air. Nah, selain itu juga terdapat beberapa permasalahan seperti permasalahan limbah domestik, perahu motor atau kapal yang menghasilkan residu minyak dan oli. Kemudian ada peternakan yang menghasilkan limbah dari sisa makanan. Kemudian budidaya perikanan yang menggunakan karamba jaring apung yang menghasilkan sisa pakan ikan atau pelet. Kemudian ada pertanian yang menghasilkan residu pestisida dan pupuk populasi eceng gondok. Kemudian status tropik Danau Toba menurut Lukman tahun 2011, status tropik Danau Toba berdasarkan kriteria fosfor terus berubah dari tahun ke tahun. Nah, terdapat strategi pengolahan Danau Toba menurut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya menetapkan bahwa delineasi kawasan Danau Toba adalah mengikuti delineasi daerah tangkapan air dan catchment area treatment atau CAT. Tepatnya pada koordinat 2 derajat 10 menit sampai 3 derajat 0 menit lintang utara dan 98 derajat 20 menit sampai 99 derajat 50 menit bujur timur.
Berikutnya terdapat pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Toba, yaitu kegiatan usaha penangkapan dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan perahu tanpa motor dan motor tempel. Jenis alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah gillnet, longline, hookline, bubu, anco, dan liftnet. Pengelolaan lingkungan sekitar Danau Toba dilakukan oleh Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba yang terdiri dari Dewan Manajemen dan Badan Pelaksana dengan melakukan identifikasi terhadap sumber dan jenis pencemar yang timbul. Sekian informasi yang dapat kelompok kami berikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.